Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak. Biarkan dunia perlahan meredup dari pikiranmu. Tarik nafas dengan lembut dan lepaskan segala beban yang tak perlu kau bawa ke hadapan Allah. Video ini bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, tetapi untuk jiwa yang diam-diam merasa dipanggil. Bukan untuk yang mencari hiburan, melainkan untuk hati yang sedang mencari kebenaran dengan jujur. Jika engkau sampai di sini, bukan karena kebetulan, mungkin ada sesuatu dalam batinmu yang sedang digerakkan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun terasa nyata dalam keheningan. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hatimu. Jangan terburu-buru memahami, cukup hadir dan izinkan kata-kata ini menyentuh lapisan terdalam jiwamu. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengingat tentang siapa dirimu sebenarnya di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan ini dengan penuh adab dan ketundukan. Bab 1. Tabir halus yang memisahkan hati dan kebenaran. Tidak semua jarak antara manusia dan Allah diciptakan oleh dosa. Ada jarak yang jauh lebih halus, lebih sulit disadari, dan justru lahir dari perasaan sudah dekat. Inilah tabir pertama dalam perjalanan ma'rifat. Tabir merasa cukup. Ketika seseorang merasa imannya telah mapan, ibadahnya telah benar, dan pemahamannya telah matang, saat itulah hatinya mulai tertutup tanpa ia sadari. Tasawuf mengajarkan bahwa jarak terjauh bukanlah antara maksiat dan taat, melainkan antara merasa butuh dan merasa cukup. Selama hati masih merasa, aku sudah, maka cahaya hakikat tidak akan masuk, sebab cahaya ilahi hanya turun ke bejana yang mengakui kekosongannya. Dalam kebijaksanaan para arif, disebutkan bahwa pengetahuan yang tidak melahirkan kerendahan hanyalah beban bagi jiwa. Banyak manusia belajar agama untuk menguatkan identitas, bukan untuk meleburkan diri. Padahal makrifat bukan tentang menjadi seseorang yang tahu, tetapi tentang menjadi seseorang yang sadar betapa sedikitnya yang ia miliki. Ketika ilmu membuatmu merasa aman dengan dirimu sendiri, sesungguhnya ilmu itu belum menyentuh ruh. Tasawuf hadir untuk menggeser pusat kehidupan dari aku menuju dia, dari merasa mampu menuju menyadari ketergantungan total kepada Allah. Ada satu pelajaran yang jarang diucapkan karena ia tidak menyenangkan bagi ego, bahwa ibadah pun bisa menjadi hijab. Bukan ibadahnya yang salah, tetapi rasa memiliki terhadapnya. Ketika salat, zikir, dan amal menjadi sumber kebanggaan batin, disitulah benih keterpisahan mulai tumbuh. Para pencari hakikat menangis bukan karena kurang beramal, tetapi karena takut amal mereka masih bercampur dengan keakuan. Mereka memahami bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah, manusialah yang membutuhkan Allah. Kesadaran ini tidak lahir dari logika, tetapi dari pengalaman batin yang panjang dan sunyi. Tasawuf tertinggi tidak datang dengan suara keras atau klaim besar. Ia datang seperti embun yang jatuh perlahan, menyejukkan tanpa terlihat. Ia mengajarkan bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia tidak merasa dekat. Bukan karena ragu, tetapi karena rasa hormat yang mendalam. Kedekatan sejati tidak melahirkan keakraban yang lancang, melainkan adab yang halus. Hati yang benar-benar mengenal Allah akan semakin lembut, semakin berhati-hati, dan semakin takut melukai makhluk, karena ia melihat semua berada dalam naungan kehendaknya. Jika hari ini hatimu terasa terusik oleh kata-kata ini, jangan buru-buru menolaknya. Kegelisahan dalam tasawuf seringkali bukan tanda kesesatan, melainkan tanda panggilan. Panggilan untuk turun lebih dalam, melepaskan lapisan-lapisan diri yang selama ini dianggap sebagai kebenaran. Jalan makrifat memang tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi ia menjanjikan kejujuran. Dan kejujuran adalah awal dari segala cahaya. Ketika engkau berani mengakui bahwa engkau tidak tahu, tidak mampu, dan tidak memiliki apapun, saat itulah tabir pertama mulai tersingkap dan perjalanan sejati pun dimulai. Bab 2. Ketika amal menjadi hijab yang paling halus. Banyak orang mengira semakin banyak amal, semakin dekat ia kepada Allah. Anggapan ini tidak sepenuhnya keliru, namun dalam jalan makrifat ada lapisan yang lebih dalam untuk dipahami. Amal yang lahir dari keikhlasan memang mendekatkan,
Tetapi amal yang diam-diam melahirkan rasa aku berbuat justru menciptakan jarak yang tidak kasat mata. Disinilah letak ujian terbesar bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam agama. Bukan pada konsistensi amalnya, tetapi pada apa yang tumbuh di dalam hatinya setelah amal itu dilakukan. Tasawuf mengingatkan bahwa setiap amal membawa potensi cahaya sekaligus potensi hijab, tergantung siapa yang berdiri di pusat kesadaran, Allah atau diri sendiri. Dalam pandangan para ahli marifat, amal sejati adalah amal yang tidak meninggalkan bekas di hati. Bukan berarti tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi dilakukan tanpa disimpan sebagai identitas batin. Ketika seseorang mulai mengukur dirinya melalui ibadahnya, membandingkan amalnya dengan orang lain, atau merasa aman karena apa yang telah ia lakukan, saat itu amal telah berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi jembatan menuju Allah, melainkan cermin yang memantulkan keakuan. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang terlihat taat, tetapi hatinya keras, lisannya tajam, dan pandangannya penuh penilaian terhadap sesama. Tasawuf tidak mengajarkan untuk meninggalkan amal, tetapi mengajarkan untuk meninggalkan rasa memiliki terhadap amal. Para arif memahami bahwa amal adalah taufik, bukan prestasi. Jika Allah tidak menggerakkan hati, tidak ada satupun sujud yang mampu dilakukan. Kesadaran ini melahirkan rasa takut yang lembut, bukan ketakutan akan hukuman, melainkan takut kehilangan kehadiran Allah dalam setiap ketaatan. Mereka tidak sibuk menghitung pahala karena mereka sibuk menjaga adab. Mereka tidak merasa layak atas apapun, bahkan atas ibadah yang telah dilakukan bertahun-tahun. Ada keheningan batin yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang amalnya telah luruh dari klaim. Mereka beribadah tanpa merasa sedang mengumpulkan sesuatu. Salat menjadi tempat berserah, bukan panggung pembuktian. Zikir menjadi nafas jiwa, bukan alat untuk merasa istimewa. Dalam keadaan ini, amal tidak mengangkat derajat di mata manusia, tetapi menundukkan hati di hadapan Allah. Justru ketundukan inilah yang menjadi tanda diterimanya amal, meski tidak pernah diumumkan atau dirasakan secara jelas. Jika engkau merasa amalmu belum menghadirkan kelembutan, jangan putus asa. Tasawuf tidak menilai dari hasil yang cepat, tetapi dari kejujuran proses. Teruslah beramal sambil membersihkan niat, bukan dengan memaksa merasa ikhlas, tetapi dengan mengakui kelemahan dan memohon pertolongan. Allah lebih dekat kepada hamba yang jujur dalam ketidakmampuannya daripada hamba yang bangga atas ketaatannya. Ketika amal tidak lagi membuatmu merasa tinggi, tetapi justru membuatmu semakin rendah dan bergantung, saat itulah hijab mulai menipis, dan cahaya makrifat perlahan menemukan jalannya ke dalam hati. Bab 3. Zikir yang melampaui suara dan kata. Banyak manusia memahami zikir sebagai rangkaian lafaz yang diulang dengan lisan, dihitung dengan jari, dan diukur dengan waktu. Pemahaman ini tidak salah, namun dalam jalan makrifat, zikir memiliki kedalaman yang jauh melampaui bunyi dan jumlah. Zikir sejati bukan sekadar aktivitas, melainkan keadaan. Ia bukan sesuatu yang dilakukan, tetapi sesuatu yang dialami. Ketika hati benar-benar terjaga, ia berzikir bahkan saat lisan diam, bahkan saat tubuh bergerak dalam kesibukan dunia. Tasawuf mengajarkan bahwa zikir paling halus adalah kesadaran yang terus menghadap kepada Allah tanpa perlu diumumkan. Para arif memahami bahwa tidak semua zikir mendekatkan jika hati masih terpisah. Seseorang bisa mengucapkan nama Allah ribuan kali, namun pikirannya tetap sibuk dengan dirinya sendiri, keinginannya, dan pengakuan orang lain. Dalam keadaan ini, zikir belum menyentuh pusat ruh. Zikir yang hidup lahir ketika perhatian berhenti berputar pada aku dan mulai tenggelam dalam kehadiran ilahi. Bukan karena paksaan, tetapi karena hati telah lelah bergantung pada selainnya. Saat itulah zikir tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan yang sunyi dan mendalam. Ada zikir yang tidak pernah diajarkan dengan kata-kata, karena ia tidak bisa ditiru. Zikir ini lahir dari keikhlasan yang matang, dari penerimaan yang total, dan dari kepasrahan yang jujur. Ia muncul ketika seseorang berhenti mempersoalkan takdir dan mulai mempercayainya. Dalam keadaan ini, setiap tarikan nafas terasa berada dalam pengawasan Allah, setiap langkah terasa berada dalam izinnya. Inilah zikir yang membuat hati tenang tanpa sebab, bukan karena masalah hilang,
tetapi karena sandaran telah berpindah sepenuhnya kepada Allah. Tasawuf mengingatkan bahwa zikir tertinggi seringkali datang bersamaan dengan hilangnya kesadaran akan zikir itu sendiri. Bukan lalai, tetapi larut. Seperti seseorang yang tenggelam dalam cahaya sehingga ia tidak lagi melihat cahaya, melainkan berada di dalamnya. Dalam maqam ini, seseorang tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Justru ia merasa biasa, sederhana, bahkan kecil. Namun dari dirinya terpancar ketenangan yang tidak dibuat-buat, kelembutan yang tidak dipelajari, dan adab yang tidak direncanakan. Semua itu adalah buah dari zikir yang telah menyatu dengan kesadaran hidup. Jika selama ini zikirmu terasa berat, terasa kering, atau terasa hampa, jangan menyalahkan dirimu sepenuhnya. Mungkin Allah sedang mengajarkan bahwa zikir bukan tentang seberapa banyak engkau menyebutnya, tetapi seberapa sedikit engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Teruslah berzikir dengan jujur sambil perlahan melepaskan tuntutan hasil. Ketika engkau tidak lagi mengejar rasa, tidak lagi mencari tanda, dan tidak lagi menilai dirimu, zikir akan menemukan jalannya sendiri. Dan saat itu tiba, engkau akan menyadari bahwa Allah selalu lebih dekat daripada setiap lafaz yang pernah engkau ucapkan. Bab 4. Ujian halus bagi mereka yang mulai melihat. Ketika seseorang mulai berjalan di jalur makrifat, ujian yang datang tidak selalu berupa kesulitan yang tampak. Justru seringkali ujian itu hadir dalam bentuk pemahaman, ketenangan, dan rasa dekat yang samar. Inilah ujian halus yang jarang disadari. Banyak orang mampu bersabar dalam kesempitan, tetapi goyah ketika hatinya diberi keluasan. Tasawuf mengajarkan bahwa setiap cahaya yang diberikan Allah bukan hanya karunia, tetapi juga tanggung jawab. Jika cahaya itu tidak disertai adab, ia dapat berubah menjadi hijab yang paling menipu. Para arif memahami bahwa semakin dalam seseorang melihat, semakin besar pula godaan untuk merasa istimewa. Rasa ini tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang kasar, tetapi sering hadir sebagai kepuasan batin yang lembut. Merasa lebih paham, merasa lebih tenang, merasa lebih dekat daripada yang lain. Disinilah bahaya terbesar mengintai. Bukan karena pemahaman itu salah, tetapi karena hati mulai bersandar padanya. Tasawuf mengingatkan bahwa segala keadaan adalah titipan, bukan kepemilikan. Apa yang Allah berikan hari ini, bisa Dia tarik esok hari jika hati mulai bergantung padanya. Dalam perjalanan ini, Allah sering menguji hambanya dengan cara yang tidak disangka. Kadang dengan memutus rasa manis dalam ibadah, kadang dengan menghadirkan kebingungan, bahkan kadang dengan menjatuhkan kembali ke titik kering. Semua itu bukan tanda penolakan, melainkan pemurnian. Allah ingin melihat apakah hambanya mencari Dia, atau hanya mencari rasa yang Dia berikan. Orang yang ikhlas akan tetap berjalan, meski tanpa kenikmatan, karena tujuannya bukan pengalaman, melainkan keridaan. Tasawuf mengajarkan untuk tidak berpegang pada keadaan seindah apapun itu. Baik lapang maupun sempit, terang maupun gelap, semua adalah bahasa Allah yang harus disikapi dengan adab. Ketika seseorang mampu menerima perubahan keadaan tanpa protes batin, disitulah kedewasaan ruhani mulai terbentuk. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui apa yang ia rasakan, tetapi melalui siapa yang ia tuju. Allah menjadi pusat, bukan pengalaman tentang Allah. Jika hari ini engkau merasa bingung, kosong, atau seolah ditinggalkan setelah pernah merasakan kedekatan, jangan tergesa menyimpulkan apapun. Dalam tasawuf, terkadang Allah menjauhkan rasa agar engkau mendekat dengan iman, bukan dengan perasaan. Teruslah menjaga adab, teruslah beramal tanpa tuntutan, dan teruslah bersandar meski tanpa pegangan yang terasa. Ujian bagi mereka yang mulai melihat bukanlah kehilangan cahaya, tetapi kemampuan untuk tetap setia meski cahaya itu tidak lagi terlihat. Bab 5. Fana, luluhnya aku di hadapan kehendaknya. Dalam perjalanan ma'rifat, ada satu makam yang sering disalahpahami, bahkan ditakuti, karena ia terdengar seolah menghapus keberadaan manusia. Makam itu disebut fana. Padahal fana bukanlah lenyapnya wujud, bukan pula hilangnya kesadaran, melainkan luruhnya klaim diri di hadapan kehendak Allah. Seseorang tetap hidup, tetap beramal, tetap berinteraksi, namun pusat kesadarannya tidak lagi berdiri pada aku, melainkan pada apa yang Allah kehendaki.
Inilah perubahan batin yang tidak terlihat dari luar, tetapi mengubah segalanya dari dalam. Para arif menjelaskan bahwa fana tidak bisa dicapai dengan keinginan, apalagi dengan pengakuan. Ia datang sebagai buah dari kejujuran yang panjang dan penyerahan yang terus-menerus. Ketika seseorang berhenti mempertahankan citra dirinya, berhenti membela pendapatnya, dan berhenti menuntut pemahaman orang lain, perlahan-lahan ego kehilangan pijakannya. Dalam keadaan ini, hati menjadi lapang bukan karena merasa benar, tetapi karena tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Fana adalah keadaan di mana seseorang tidak lagi merasa sebagai pusat kejadian, melainkan sebagai bagian dari kehendak yang lebih besar. Tasawuf menegaskan bahwa tanda fana bukanlah ucapan yang tinggi atau pengalaman yang luar biasa, melainkan akhlak yang semakin halus. Orang yang mengalami fana justru semakin takut melukai, semakin enggan menonjolkan diri, dan semakin berhati-hati dalam berbicara tentang batin. Ia tidak merasa telah sampai, karena perasaan sampai adalah bentuk lain dari keakuan. Yang tersisa hanyalah kepatuhan yang tenang dan kesadaran bahwa segala yang bergerak di dalam dirinya adalah atas izin Allah semata. Dalam makam ini, ibadah tidak lagi dilakukan untuk meraih sesuatu, tetapi karena tidak ada pilihan lain selain taat. Syalat menjadi tempat kembali, bukan beban. Zikir menjadi nafas, bukan tugas. Seseorang tidak lagi bertanya, apa yang akan aku dapatkan? Tetapi apa yang engkau kehendaki dariku? Pertanyaan ini mengubah arah hidup secara total, karena ia meniadakan kepentingan diri dan menggantikannya dengan kerelaan yang jujur. Jika mendengar tentang fana hatimu merasa kecil, bahkan takut, itu adalah pertanda baik. Fana memang tidak memuliakan ego, tetapi memuliakan penghambaan. Tasawuf tidak mengajakmu menjadi hilang, tetapi mengajakmu pulang. Pulang dari kebisingan aku menuju ketenangan dia. Dan ketika klaim diri mulai luruh, engkau akan menyadari bahwa kehilangan terbesar yang selama ini ditakuti, ternyata adalah pintu menuju kebebasan ruhani yang paling dalam. Bab 6, Baka. Kembali hidup tanpa terikat. Setelah fana meluruhkan klaim diri, tasawuf tidak membiarkan seseorang berhenti di ruang keheningan batin semata. Ada tahap lanjutan yang lebih halus dan lebih berat, yaitu baka. Jika fana adalah lenyapnya keakuan di hadapan kehendak Allah, maka baka adalah kembalinya seseorang ke kehidupan dengan kesadaran yang telah dibersihkan. Ia kembali menjalani dunia, tetapi dunia tidak lagi menguasai hatinya. Inilah makam yang tidak mencolok, tidak dramatis, dan seringkali tidak dikenali, karena ia tampak sangat biasa di mata manusia. Dalam keadaan baka, seseorang bekerja, berbicara, dan berinteraksi seperti manusia pada umumnya, namun batinnya tidak lagi terikat oleh hasil, pujian, atau penilaian. Ia melakukan kewajiban bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena itulah bentuk penghambaan yang paling jujur. Tasawuf mengajarkan bahwa tinggal di tengah dunia dengan hati yang bebas jauh lebih sulit daripada menjauh darinya. Oleh karena itu, baka adalah ujian kedewasaan ruhani, bukan pelarian spiritual. Para arif menjelaskan bahwa baka melahirkan keseimbangan yang dalam. Tidak condong kepada kemewahan dunia, tetapi juga tidak membenci keberadaannya. Dunia diperlakukan sebagai amanah, bukan tujuan. Dalam makom ini seseorang mampu menikmati nikmat tanpa tenggelam, mampu kehilangan tanpa hancur, dan mampu memberi tanpa merasa lebih. Semua itu terjadi bukan karena latihan mental, tetapi karena pusat hatinya telah berpindah dari kepemilikan menuju kepercayaan penuh kepada Allah. Salah satu tanda baka adalah hilangnya kegelisahan untuk diakui. Seseorang tidak lagi sibuk memperlihatkan kesalehan atau menyembunyikan kekurangan dengan pencitraan. Ia jujur dengan keadaannya, karena ia tahu bahwa pandangan manusia tidak lagi menentukan nilai dirinya. Yang dijaga adalah adab kepada Allah dan makhluk, bukan citra spiritual. Dalam kesederhanaan inilah hikmah mengalir dengan alami, tanpa perlu diumumkan atau dibela. Jika hari ini engkau merasa dipanggil untuk hidup lebih tenang di tengah hiruk pikuk dunia, mungkin baka sedang mengetuk hatimu. Tasawuf tidak mengajarkan untuk meninggalkan kehidupan, tetapi untuk menghidupinya dengan hati yang merdeka. Ketika engkau mampu berada di dunia tanpa dijerat olehnya, mampu beramal tanpa merasa memiliki, dan mampu berjalan tanpa merasa paling tahu,
Saat itulah engkau mulai memahami rahasia baka, hidup sepenuhnya sebagai hamba dimanapun Allah menempatkanmu. Bab 7. Tauhid yang melukai aku. Dalam tasawuf, tauhid tidak berhenti pada pengakuan lisan bahwa Allah itu esa. Tauhid sejati adalah proses panjang yang perlahan melukai pusat keakuan manusia. Ia meruntuhkan sandaran-sandaran halus yang selama ini dianggap wajar, seperti rasa aman pada kemampuan diri, kelekatan pada manusia, atau keyakinan tersembunyi bahwa hidup bisa dikendalikan. Setiap kali satu sandaran runtuh, hati terasa goyah, tetapi justru disitulah tauhid bekerja. Ia memindahkan ketergantungan dari yang tampak menuju yang maha mengatur segala yang tampak dan tersembunyi. Para arif memahami bahwa tauhid bukan membuat seseorang merasa kuat, melainkan membuatnya sadar akan kelemahan hakikinya. Kesadaran ini tidak melahirkan keputusasaan, tetapi ketenangan yang jujur. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah, ia berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya. Ia mulai membaca takdir sebagai bahasa kasih, meski kadang terasa pahit. Inilah tauhid yang hidup, tauhid yang membentuk cara memandang dunia, bukan sekadar konsep yang dihafal. Tasawuf mengajarkan bahwa setiap ketergantungan selain kepada Allah adalah bentuk tauhid yang belum selesai. Selama hati masih gelisah ketika kehilangan sesuatu, selama itu pula sandaran masih tersembunyi di dalamnya. Tauhid sejati mengajak seseorang untuk menyerahkan hasil, bukan hanya usaha. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung pada keberhasilan. Ia berdoa dengan penuh harap, tetapi siap menerima apapun yang ditetapkan. Disinilah tauhid menjadi pengalaman, bukan teori. Ketika tauhid mulai meresap, seseorang tidak lagi mudah mengeluh atau menyalahkan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia melihat semua berada dalam genggaman Allah. Bahkan kegagalan pun dipahami sebagai penjagaan dan keterlambatan sebagai pengaturan. Pandangan ini tidak membuat seseorang pasif, tetapi justru lebih tenang dalam melangkah. Ia tidak tergesa karena tidak takut tertinggal, dan tidak putus asa karena tahu tidak ada yang luput dari pengawasannya. Jika dalam perjalanan ini engkau merasa egomu terusik, rencanamu runtuh, dan pegangan-pegangan lama dilepaskan satu persatu, jangan buru-buru menolak prosesnya. Bisa jadi itulah cara tauhid menyucikan hatimu. Tauhid memang tidak selalu menenangkan pada awalnya, karena ia harus membongkar fondasi yang rapuh. Namun ketika semua sandaran palsu telah dilepas, yang tersisa adalah satu pegangan yang tidak pernah goyah. Dan disitulah luka ego berubah menjadi kedamaian yang tidak tergantung pada apapun selain Allah. Bab 8. Keheningan sebagai bahasa Allah. Dalam perjalanan makrifat, ada satu ruang yang sering dihindari karena terasa asing dan menakutkan, yaitu keheningan. Manusia terbiasa berbicara, berpikir, dan menafsir, sehingga diam sering disalahpahami sebagai kekosongan. Padahal dalam tasawuf, keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan kepenuhan yang tidak berisik. Di sanalah hati berhenti bereaksi dan mulai menerima. Ketika suara luar mereda, suara batin yang selama ini tertutup mulai terdengar, bukan sebagai kata-kata, tetapi sebagai kesadaran yang lembut dan jernih. Para arif memahami bahwa Allah tidak selalu berbicara melalui peristiwa besar atau pengalaman yang mengguncang. Seringkali petunjuk justru datang dalam bentuk ketenangan yang sulit dijelaskan. Keheningan menjadi bahasa Allah karena disitulah manusia berhenti memaksakan kehendaknya. Dalam diam yang panjang, seseorang mulai melihat pola hidupnya tanpa pembelaan, menyadari luka tanpa menyalahkan, dan menerima kenyataan tanpa perlawanan batin. Proses ini tidak instan dan seringkali menyakitkan karena ia mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri secara jujur. Tasawuf mengajarkan bahwa keheningan bukanlah melarikan diri dari dunia, tetapi cara untuk kembali dengan pandangan yang bersih. Ketika seseorang mampu duduk bersama diamnya tanpa gelisah, tanpa tuntutan, dan tanpa ekspektasi, disitulah ketergantungan pada Allah mulai tumbuh secara alami. Hati yang tenang tidak lahir dari banyaknya jawaban, tetapi dari berhentinya pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari ego. Dalam keadaan ini, kepercayaan menggantikan kecemasan dan penerimaan menggantikan perlawanan. Banyak pencari jalan merasa gagal
karena tidak mendapatkan pengalaman batin yang luar biasa. Mereka lupa bahwa tasawuf bukan tentang sensasi, melainkan tentang kesetiaan. Keheningan mengajarkan kesetiaan itu. Ia melatih hati untuk tetap hadir meski tidak ada yang dirasakan, tetap taat meski tidak ada yang dibanggakan. Dalam kesetiaan inilah hati ditempa menjadi wadah yang lapang, siap menerima apapun yang Allah titipkan tanpa memilih atau menolak. Jika hari ini engkau merasa ditarik untuk lebih banyak diam, lebih banyak merenung, dan lebih sedikit berbicara tentang dirimu sendiri, jangan menganggapnya sebagai kemunduran. Bisa jadi itulah undangan halus dari Allah. Undangan untuk belajar mendengar tanpa suara, memahami tanpa kata, dan berserah tanpa syarat. Dalam keheningan yang jujur, Allah tidak selalu memberi jawaban, tetapi Dia memberi sesuatu yang lebih dalam. Ketenangan yang membuatmu tidak lagi membutuhkan jawaban. Bab 9. Akhlak sebagai cahaya yang tidak berteriak. Dalam tasawuf, perjalanan batin tidak diukur dari seberapa tinggi pengalaman ruhani, tetapi dari seberapa lembut akhlak yang lahir darinya. Akhlak adalah cermin paling jujur dari apa yang benar-benar terjadi di dalam hati. Seseorang bisa berbicara tentang makrifat, fana, dan tauhid dengan bahasa yang indah. Namun jika lisannya melukai dan sikapnya merendahkan, maka cahaya itu belum turun ke akarnya. Tasawuf mengajarkan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak, karena ia hadir dalam ketenangan dan konsistensi sikap. Para arif memahami bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin luas pandangannya terhadap manusia. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia sadar betapa rapuhnya diri sendiri. Kesadaran ini melahirkan empati yang dalam, bukan sikap permisif, tetapi kasih yang bertanggung jawab. Ia mampu menasihati tanpa merendahkan, mengingatkan tanpa menyakiti, dan diam tanpa merasa kalah. Inilah akhlak yang lahir bukan dari latihan sosial, tetapi dari hati yang telah disentuh oleh kesadaran ilahi. Tasawuf juga mengajarkan bahwa akhlak bukanlah sesuatu yang dipamerkan, melainkan sesuatu yang terjadi secara alami. Ketika hati telah dibersihkan dari kepentingan diri, perilaku pun ikut bersih. Seseorang tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehan karena ia sibuk menjaga kejujuran batin. Ia tidak merasa perlu diakui karena ia telah merasa cukup berada dalam pengawasan Allah. Dari sini lahir sikap rendah hati yang tidak dibuat-buat dan kebaikan yang tidak menuntut balasan. Salah satu tanda kedalaman makrifat adalah kemampuan untuk bersikap lembut di tengah ketidakadilan, tanpa kehilangan prinsip. Orang yang matang secara ruhani tidak membalas luka dengan luka, bukan karena takut, tetapi karena ia memilih jalan yang lebih tinggi. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Pemahaman ini tidak membuatnya pasrah terhadap keburukan, tetapi membuatnya bijak dalam meresponsnya. Jika engkau ingin menilai sejauh mana perjalanan tasawufmu, lihatlah bagaimana engkau memperlakukan orang yang tidak sepemikiran, orang yang melukaimu, dan orang yang tidak memberimu manfaat. Disitulah kualitas batin diuji. Akhlak yang baik bukanlah tujuan akhir, tetapi tanda bahwa cahaya telah menemukan jalannya keluar. Dan cahaya sejati tidak membuat bising, ia hanya menerangi. Bab 10. Kembali menjadi hamba tanpa nama. Pada puncak perjalanan tasawuf, tidak ada gelar yang disematkan, tidak ada makam yang diumumkan, dan tidak ada pengakuan yang dikejar. Semua yang tampak istimewa perlahan ditanggalkan, hingga yang tersisa hanyalah satu keadaan yang paling jujur: menjadi hamba. Bukan hamba yang merasa rendah karena terpaksa, tetapi hamba yang tenang karena mengetahui tempatnya. Disinilah makrifat mencapai kesederhanaannya yang paling dalam. Tidak ada lagi ambisi untuk terlihat saleh, tidak ada keinginan untuk dipahami, karena hati telah menemukan kedamaiannya dalam penghambaan itu sendiri. Menjadi hamba sejati berarti menerima bahwa hidup tidak pernah berada sepenuhnya dalam kendali manusia. Setiap rencana, doa, dan harapan diserahkan dengan penuh adab, tanpa tuntutan tersembunyi. Tasawuf mengajarkan bahwa kepasrahan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang paling sunyi. Ketika seseorang benar-benar ridha, ia tidak berhenti berusaha, tetapi berhenti melawan ketetapan. Ia melangkah dengan ikhtiar,
namun hatinya tidak memberontak ketika arah berubah. Inilah ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, karena sandarannya bukan pada dunia. Para arif menyadari bahwa puncak kedekatan kepada Allah justru ditandai dengan hilangnya keinginan untuk merasa dekat. Mereka tidak lagi sibuk menilai posisi dirinya, karena perhatian telah sepenuhnya tertuju kepada adab dan amanah. Dalam keadaan ini, hidup menjadi sederhana namun bermakna. Setiap peran dijalani dengan kesungguhan, sekecil apapun itu, karena semua dilihat sebagai ladang pengabdian. Tidak ada perbuatan yang dianggap remeh ketika dilakukan atas dasar ketaatan dan kejujuran batin. Tasawuf tertinggi tidak membuat seseorang terpisah dari manusia, tetapi membuatnya hadir dengan kasih yang utuh. Ia tidak merasa lebih tinggi karena ilmunya, tidak merasa lebih suci karena amalnya, dan tidak merasa lebih dekat karena pengalamannya. Semua itu telah dilebur dalam kesadaran bahwa tanpa rahmat Allah, ia tidak memiliki apapun. Dari kesadaran inilah lahir sikap yang meneduhkan, keberanian yang lembut, dan keteguhan yang tidak kaku. Ia menjadi tempat aman bagi orang lain, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tulus. Jika setelah menempuh jalan ini, engkau tidak menemukan dirimu menjadi sosok yang istimewa di mata dunia, jangan kecewa. Bisa jadi itulah tanda bahwa perjalananmu benar. Tasawuf tidak menjanjikan kemegahan, tetapi kejujuran. Tidak menawarkan kekuasaan batin, tetapi kebebasan dari belenggu diri. Dan ketika engkau akhirnya berhenti mencari apapun selain ridha-Nya, engkau akan menyadari satu rahasia yang paling dalam, bahwa menjadi hamba adalah kemuliaan tertinggi. Sebelum kita berpisah dalam keheningan ini, izinkan hatimu diam sejenak, tanpa menilai, tanpa menolak, tanpa menggenggam apapun. Jika ada bagian dari dirimu yang terasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini, melainkan karena Allah sedang menyingkapkan sesuatu yang lembut di dalam jiwamu. Jangan terburu-buru menceritakan, jangan tergesa menyimpulkan. Biarkan pemahaman itu tumbuh perlahan, seperti cahaya yang tidak menyilaukan, namun menerangi. Teruslah berjalan dengan adab, dengan rendah hati, dan dengan keyakinan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang mampu kita rasakan. Semoga setiap langkahmu dijaga, setiap niatmu diluruskan, dan setiap diammu bernilai ibadah.